Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Juliani SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Adapun pengertian segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Berikut adalah 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam tahapan menstabilkan identitas yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah sebagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas murid dari identitas gagal ke sukses. Jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Kita dapat mengajukan pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Manusia tidak ada yang sempurna. Kita bisa memperbaiki masalah ini. Saya tidak menanyakan kesalahannya, tetapi fokus memperbaiki masalah ini. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Dalam tahapan validasi tindakan yang salah yaitu, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid. Pertanyaan atau pernyataan disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojok. Kita dapat mengajukan pertanyaan seperti yang tertera di bawah ini. Lalu, pada tahapan menanyakan keyakinan, yang pertama, termotivasi intrinsik. Saat perilaku tervalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Adapun pertanyaan yang bisa kita sampaikan adalah seperti yang tertera di bawah ini. Dalam tugas kali ini, saya membuat 2 kasus. Kasus yang pertama, Cinta tidak terima orang tuanya diejek oleh temannya yang bernama Rafka. Dia marah dan tidak dapat menahan emosinya. Miss, dengar dari temanmu, katanya kamu bertengkar ya dengan Rafka? Iya, Miss. Habisnya tadi saya kesal, Miss. Kesal kenapa, nak? Rafka terus-menerus mengejek orang tua saya. Oh, begitu. Wajarlah jika kamu marah. Miss, kalau ada di posisi kamu pun juga akan melakukan hal yang sama. Iya, Miss. Lalu, apa yang kamu lakukan terhadap Rafka? Saya marah-marah, Miss. Tanpa sadar saya mendorong Rafka. Oh, begitu. Kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. Iya, Miss. Masa saya diam saja jika ada orang yang mengejek orang tua saya? Wajarlah jika kamu marah, Cinta, karena orang tuamu diejek. Tapi Miss sangat menghargai tindakan kamu yang tidak melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Misalnya memukul Rafka. Sekarang coba kamu pikirkan. Tindakan kamu sampai mendorong Rafka apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Miss. Menurut kamu, keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Saling menghormati antar teman, Miss. Betul, nak. Saling menghormati antar teman itu apakah penting bagi kamu? Penting, Miss. Cinta, jika menurut kamu masalah ini penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan jika kamu lagi marah? Saya harus lebih sabar, Miss. Apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Miss. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, Cinta? Saya harus bersabar. Kalau ada teman yang mengejek orang tua saya akan laporkan ke wali kelas, Miss. Iya, tepat sekali tindakan kamu, Cinta. Tetap semangat ya. Dan sekarang silakan kembali ke kelas. Iya, Miss. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cinta, kelas 8C dari SMP Negeri 1 Silaut. Saya senang sekali diajak diskusi sama Miss Julia untuk dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus lebih bersabar
dan dapat mengendalikan emosi jika ada hal yang tidak saya sukai. Terima kasih Miss Julia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Selasa siang Miss Julia tidak bisa mengajar pelajaran bahasa Inggris di kelas 8C karena harus mengikuti rapat penting di kabupaten. Miss Julia pun memberikan tugas kepada siswa kelas 8C agar kelas tidak kosong. Namun Rafsan tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah tiduran di meja dan akhirnya justru tidur sungguhan. Pada akhirnya saat siswa lain mengumpulkan tugas, Rafsan tidak mengumpulkan tugas tersebut. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi Rafsan, silakan duduk. Rafsan, apakah kamu tahu kenapa kamu dipanggil ke sini? Mungkin sebab tidak mengumpulkan tugas, Miss. Iya, benar sekali Rafsan. Tapi kemarin kamu hadir kan ke sekolah? Hadir, Miss. Tapi saya tidak membuat tugas, Miss. Apakah kamu tahu kalau tidak membuat tugas itu adalah suatu kesalahan? Tahu, Miss. Rafsan, berbuat kesalahan itu manusiawi. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri dengan tidak mengerjakan tugas tersebut? Tidak, Miss. Oke Rafsan, sekarang yang terpenting kita mencari solusi dari masalah kita ini dan kita juga harus menyelesaikan masalah ini. Iya, Miss. Setuju. Rafsan tidak membuat tugas pasti ada alasannya. Kira-kira apa sih alasan Rafsan tidak membuat tugas? Saya capek dan mengantuk, Miss. Soalnya saya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Oh begitu. Rafsan masih ingat kan dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Masih, Miss. Kalau masih, kira-kira keyakinan kelas mana yang telah Rafsan langgar? Bertanggung jawab, Miss. Mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Ada, Miss. Pertama, saya minta maaf karena tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Yang kedua, saya tidak akan tidur malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Miss Julia dan akan saya kumpulkan besok. Bagus Rafsan, sikap yang baik telah kamu tunjukkan dengan cara meminta maaf. Dan kamu juga sudah menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Miss sangat apresiasi dengan tanggung jawabmu. Sekarang kamu boleh kembali istirahat. Terima kasih, Miss. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Rafsanjani, siswa SMP Negeri 1 Selaut. Terima kasih Miss Julia, saya diajak diskusi untuk menemukan solusi dari tindakan yang saya lakukan, yaitu tidak membuat tugas bahasa Inggris. Saya harus mengurangi bermain HP agar bisa tidur lebih cepat. Miss Julia tidak marah atas kesalahan yang saya lakukan. Bahkan beliau memberi pengarahan solusi yang baik agar kesalahan tersebut tidak terjadi lagi. Terima kasih Miss Julia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian video saya kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.